Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi di channel Titip Absen 16. Oke, kembali lagi dengan saya Novi Meditaloka, moderator di sini. Kali ini kedatangan tamu spesial lulusan kemarin juga, satu angkatan dengan saya, satu angkatan dengan teman-teman member Titip Absen dari Semarang Selatan, bro. Dari Semarang Selatan, langsung kita panggil saja. Ada Mbak Ulul, silahkan. Halo. Sama enggak? Enggak diskip. Oke, halo, selamat sore, apa kabar? Selamat sore, apa kabar? Oke, siap. Silahkan Mbak Ulul perkenalkan dulu, mungkin ada yang belum kenal sama Mbak Ulul. Oh iya, oke. Nama saya Nula Lili, biasanya kalau teman-teman panggil Nula. Iya. Saya dari Fakultas Ekonomi, jurusan akuntansi. Ya, angkatan 2016 ya? Iya, angkatan Sama. 2016. Siap. Korban wisuda online. Iya, wisuda online. Betul. Korban corona ini kita. Iya. Gini Mbak Ulul, saya kan di sini tuh Titip Absen tuh punya channel atau punya istilahnya kegiatan lah, mau mengulik satu persatu teman-teman satu angkatan. Oh gitu. Dari masuk sampai lulus. Nah, kira-kira dari Mbak Ulul sendiri nih, awal masuk, tolong coba ceritakan Mbak Ulul gimana? Awal masuk ke Universitas Semarang ya? Iya, betul. Awal masuk Universitas Semarang itu pertama karena basicnya saya itu kuliah mau sambil kerja, jadi saya milih Universitas Semarang. Karena di sana kan menyediakan kelas sore ya, yang mana itu kebanyakan mahasiswa yang udah bekerja. Oh iya, gitu. sambil bekerja. Yang kedua itu kenapa masuk ke Universitas Semarang ya, karena banyak temennya sih. Dulu teman-teman SMK, SMP banyak yang masuk sana, jadi ya embel-embel ikut-ikutan lah. Oh iya. Gitu. Kalau milih jurusan akuntansi, kenapa Mbak Ulul? Kalau milih jurusan akuntansi karena basicnya emang SMK udah akuntansi. Akuntansi, IPS ya berarti atau apa? Memang akuntansi. SMK akuntansi. Ya. Kalau saya dulu dari IPS, jadi di IPS itu memang ada sedikit-sedikit basic akuntansi itu ada diajarkan sedikit-sedikit dasar akuntansi di IPS ada. Cuman kalau saya sendiri sebenarnya kurang tertarik sih sama akuntansi, cuman ya sudah telanjur masuk, jadi ya mau nggak mau saya jalanin. Dulu kan sudah saya bahas di video-video sebelumnya, saya masuk kuliah itu karena saya kan ditawarin dari pekerjaan saya dulu biar Tanah Putih. Ya, saya dianjurkan masuk akuntansi gitu. Kalau Mbak Ulul sendiri kan memang dari basicnya ya? Iya, basicnya akuntansi. Tapi sebenarnya nggak mau masuk akuntansi sih. Sebenarnya tuh punya pikiran mau masuk ke teknik informatika. Teknik informatika. Iya, tapi gini sih mikirnya, kenapa ya aku harus ngulang dari awal kalau aku udah punya basic akuntansi nggak dilanjutin gitu. Iya. Jadi ya udah lanjutin ke akuntansi aja. Padahal ya sama aja sih sebenarnya dari SMK ke universitas. Kalau hal-hal yang menarik awal ketika masuk, Mbak Lula ini dulu itu langsung punya teman atau masih sendirian itu? Ini nih. Jadi kalau dulu itu masuk Universitas Semarang pertama kali, dari awal daftar itu udah dapat teman. Ya mungkin kalian tahu lah yang namanya Mbak Wati Sinaga itu. Oh, Mbak Wati Sinaga. Nah, itu temen aku yang pertama lah di Universitas Semarang, ketemu pas pendaftaran. Oh, gitu. Mbak Wati Sinaga itu. Kayaknya Mbak Wati Sinaga nggak selesai ya? Kayaknya nggak kelihatan lagi ya, nggak tahu. Oh iya. Mungkin pulang apa gimana juga nggak tahu, nggak ada kabarnya sih. Pertama kali kenal sama Mbak Wati Sinaga nih, berarti langsung ada pengambilan SKS ya? Pengambilan SKS? Iya, pendaftaran terus tes kan itu. Nah itu pertama kali ketemu Mbak Wati Sinaga itu. Nah setelah pendaftaran beda lagi. Oh, beda lagi. Jadi dulu itu kayaknya sempat ada grup di Line kalau nggak salah, khusus mahasiswa yang masuk Universitas Semarang tahun itu, tahun 2016. Jadi di grup itu
campuran antara kelas pagi, kelas sore, kelas karyawan. Nah di situ aku dapat temen dari berbagai fakultas sampai pernah seminggu sebelum masuk Pakem ya kalau nggak salah. Pakem, iya Pakem. Iya Pakem itu kita sempat makrab dulu. Jadi udah pernah kumpul dulu. Terus habis itu hari pertama masuk buat Pakem itu kita kumpul lagi gitu. Jadi sudah berarti pengalamannya cari teman tuh lumayan mudah ya kalau Mbak Ulul sendiri ya ini ya. Kalau dibilang mudah sih ya enggak mudah, tapi kalau sulit ya nggak sulit. Ya karena kebantu sama sosial media gitu. Berarti ketika pengambilan mata kuliah itu Mbak Ulul sudah banyak teman ya waktu itu? Pas masuk akuntansi ya. Akuntansi itu dari grup lain itu cuma satu, Nur Azizah itu. Teman pertama di akuntansi Nur Azizah itu. Masuk semester 1 kan sudah mulai kelas tuh. Iya. Berarti yang makrab sebelum masuk Pakem itu ada nggak yang satu kelas sama Mbak Lula ini? Ya Nur Azizah. Nur Azizah itu? Iya. Gitu. Iya. Mbak Nur Azizah. Kebetulan sih masuk jadi. Mungkin next bisa diundang. Baik, oke. Mbak Nur Azizah bisa main ke channel Titip Absen. Nanti sharing-sharing bareng, oke? Siap. Lanjut ke Mbak Ulul nih. Ya. Mbak Ulul kan setahu saya tuh dulu juga punya gerombolan ya. Punya gerombolan kayak istilahnya kayak dengan gerombolan saya Titip Absen ini. Dulu Mbak Ulul kan kayak punya satu gerombolan gitu. Kira-kira sekarang masih sering aktif nggak? Masih ada nggak kira-kira Mbak? Alhamdulillah masih ada. Masih sering ngobrol. Oh iya. Boleh nih kapan-kapan segerombolannya Mbak Ulul main collab dengan kami gitu. Oke, menceritakan nostalgia masa perkuliahan. Nggak bisa semua sih karena terbatas waktu kan ya. Pekerjaannya kan juga udah mulai pada aktif semua gitu. Mungkin beberapa aja. Oh iya, oke baik. Oke Mbak Lula, saya kan di sini ceritanya mau mengulik Mbak Lula nih. Mungkin mengulik awal-awal semester, awal-awal masuk kuliah itu ada kejadian unik gak Mbak Lula sendiri itu yang dialamin? Kalau awal semester tuh masih karena masih itu ya intens sama teman-teman kemana kesana kesini pasti bareng-bareng. Belum ada sih. Itu kalau yang pengalaman emang bener-bener apa ya? Udah capek lah rasanya jadi mahasiswa itu semester 5, semester 6 sih. Iya. Kalau awal-awal masuk kuliah dulu, kalau saya sendiri kan kayak saya tuh orangnya sering bingungan. Saya kalau ini jadwalnya apa, terus kelasnya di mana tuh saya sering bingung. Mbak Lula begitu enggak? Sama juga. Iya, walaupun jadwal itu udah masuk di wallpaper ya, udah dijadiin wallpaper HP, tapi masih aja bingung lah. Iya. Apalagi kalau seringnya kan berangkatnya mepet-mepet karena kerjaan kan juga lumayan jauh kan. Betul. Waktu itu masih di Tembalang, kalau dari Tembalang ke USM kan lumayan itu, apalagi kan aksesnya macet banget kan. Iya. Gitu. Kalau pernah nggak pengalaman salah masuk kelas gitu? Salah masuk kelas pernah. Itu di kalau nggak salah semester 5 kayaknya. Iya. Itu tuh tahu kan lantai 3 itu yang apa ya? 3 berapa itu ya? Kalau nggak salah yang dari tangga belok kiri itu. Oh iya, antara 36-an ya. Iya, kan itu kan dibagi 2. Kalau manajemen kan yang sebelah kanan, yang akuntansi sebelah kiri. Nah, salahnya aku masuk yang sebelah kanan. Yang manajemen? Iya, yang manajemen. Aku nengok kok nggak ada yang kenal. Apa salah kelas? Aku WA tuh di grup. Ternyata bener salah kelas. Sama, saya juga dulu pengalaman pernah sih salah masuk kelas. Sudah duduk ngikutin pelajaran tapi nggak mudeng. Ternyata iya, itu sama aku juga. Aku dosen udah masuk, udah mau ngabsen tuh. Untung nggak dipanggil namanya. Buru-buru aku keluar gitu. Pas waktu keluar itu kayak berat atau takut disorain atau gimana itu? Enggak, langsung sih ke dosen bilang aja, Pak maaf salah kelas, udah gitu aja. Kalau saya dulu sampai disorain karena kan saya bilang kayaknya saya salah kelas Pak gitu kan. Langsung yang bukan satu angkatan, sama-sama akuntansi tapi bukan satu angkatan. Oh gitu. Nyorain saya. Ambah.
rasanya malu-malu gimana. Aduh. Emang sih, tapi kalau diinget-inget itu nggak malu lagi sih, lucu sih sebenarnya. Lucu ya. Memang awal-awal tuh memang ya mungkin belum terbiasa aja sih. Sama juga dulu pas waktu awal-awal presentasi saya juga sering nervous. Kalau Mbak Ulu sendiri nervous nggak kira-kira awal-awal presentasi? Nervous banget. Saya tuh tipenya yang kalau di belakang suka ngomong, tapi kalau di depan banyak orang, apalagi presentasi, paling nggak bisa ngomong. Semester 1 sampai semester 3 dan 4 kayak kalau saya ngilangin nervous itu. Kalau Mbak Ulu sampai semester berapa kira-kira? Sampai lulus. Sampai lulus masih nervous. Bahkan sidang itu, wah terparah sih kalau sidang itu. Pas sidang. Padahal audiens kan cuma 3 orang kan itu penguji doang. Ya. Tapi ya tetap aja nervous sih. Kalau saya sendiri tuh kadang nervousnya tuh bukan karena belum siap materi, kadang lihat teman sendiri tuh yang memang bener banget. Dulu sih dikasih tahu sama dosen, kamu kalau presentasi nervous lihat aja di atas alisnya, alis orang itu gitu. Katanya itu buat ngilangin nervous. Tapi ya pernah nyoba sih. Sekali 2 kali bisa. Beneran bisa? Iya bisa. Tapi seterusnya nggak kuat. udah dia nggak kuat dia udah. Oke. Kalau kejadian di waktu perkuliahan atau mungkin waktu pembelajaran di kelas itu ada yang berkesan mungkin sama salah satu dosen, atau berkesannya karena mungkin Mbak Ulul sangat memahami materi itu, atau Mbak Ulul mungkin nggak ada yang nyantel di pikirannya Mbak Ulul, ada nggak kira-kira dosen seperti itu? Tuh ada sih Bu Amerti. Ya, karena aku basic 1 akuntansi sama suka pajak. Pajak. Gitu, ya. Kalau Bu Amerti itu sama Bu Amerti, apapun yang Bu Amerti sampaikan tuh aku bisa masuk gitu loh. Beda kalau dosen lain yang nyampein gitu. Terus yang kedua itu Bu Yuditia. Itu dosen Pancasila. Pancasilanya beda. Kalau saya dulu Pak Ganda, betul. Pak Ganda. Nah itu kalau Bu Yudit itu orangnya tegas. Tegas. Semester pertama sama Bu Yudit itu, ya ini malu nggak malu sih. Semester pertama itu nilaiku dapet C. Gara-gara mata kuliah tuh ngobrol sama teman sebangku. Akhirnya aku sama teman sebangku itu disuruh duduk depan dan berimbaslah ke nilai itu. Terus di semester akhir ngulang lagi sama Bu Yudit itu. Lagi. Awalnya mau cari Pak Ganda, tapi ternyata nggak ada. Gitu. Sama Bu Yudit beraniin lah buat jadi komting. Kalau saya dulu tuh pengalamannya saat cari kelas, saat pilih-pilih makul, saat pilih dosen, sering tanya ke kakak tingkat. Kalau saya mending tanya dulu ke kakak tingkat, dosen mana yang lebih enak. Karena kan kalau saya sendiri pribadi mungkin kebanyakan cowok seperti itu sih, cari yang aman-aman saja, bukan yang ekstrim-ekstrim, tapi cari yang aman. Iya, sama sebenarnya. Saya sama teman-teman juga gitu, nanya dulu pasti sama kakak tingkat. Iya. Tapi ya gimana lagi, kan tahu sendiri kalau isi jadwal itu kan rebutan kan. Iya, betul. Kayak nyari sembako rebutan. Iya. Karena sudah nggak dapat kuota, benar. Apalagi kalau udah ketinggalan 1 jam aja, aduh udah lah. Iya. Berarti pengalaman sama dosen tadi siapa? Bu Amerti sama Bu Yudit. Oh ya. Humble sih orangnya. Kalau yang dosen yang sering bikin spot jantung mungkin ada nggak kira-kira? Iya, ada. Aku tahu sendiri lah. Oke, sama berarti ya. Semua mahasiswa pasti. Kayaknya sih memang cuma dosen itu yang bisa bikin spot jantung. Iya, semoga bapaknya itu ya panjang umur, sehat selalu. Siap selalu Pak. saya doain Bapak lebih tegas lagi sama adik-adik tingkat, biar ngerasain semua rasanya spot jantung itu kayak apa. Oke, siap. Saya sih masih pengen membahas ini, Mbak. Pengen membahas dosen killer tadi. Dosen killer tadi ya. Sama Mbak Lula sendiri itu yang dirasain pas
dosen killer itu memberi tugas, dan kayaknya sih memang dia sering membuat peraturan sesuai seenaknya dia sendiri sih. Kayak membuat tugas segini, dikumpulin segini. Itu kayak mengganggu gak sih sama aktivitas Mbak Lula mungkin? Dan ngerasa kesel gak sih sama si dosen itu? Mohon maaf ya Pak. Ya. Ya kesel sih sebenarnya. Saya kan pekerja ya. Kalau pekerja itu ya tahulah kalau ngasih tugas tuh ya nggak usah saklek-saklek banget gitu ya Pak. Bisa lah hari ini kasih, tapi dikumpulin mungkin 2 hari lagi atau sehari lagi. Toh kan makul itu juga berulang kan setiap minggu. Kalau menurut aku sih ya mungkin bapaknya itu ada niat baik buat kita disiplin lah. Contohnya itulah kayak ngasih tugas, misal habis makul ngasih tugas nanti jam 12 malam lah atau jam berapa harus dikumpulin, atau besok paginya jam 6 harus sudah kekumpul semua, udah dikirim ke dosennya kan. Ya itu mungkin ada baiknya buat kedisiplinan kita kan. Iya, benar-benar. Tapi ya kita sebagai pekerja juga merasa sangat keberatan Bapak. Iya, benar-benar. Soalnya kan memang kita kan seorang pekerja ya. Beda dengan mahasiswa kelas pagi. Mungkin kalau kelas pagi kan bisa mengusahakan lah. Iya, waktunya lebih longgar dan sebagainya. Kalau kita kan dari pagi sudah kerja, langsung kuliah, malam masih ngerjain tugas, dan di deadline harus jam segitu. Ya kan? Kalau yang pekerjaannya bisa toleran buat ngerjain tugas kalau yang ketat banget gak bisa di sela-sela buat tugas kan kasihan juga. Terus nilainya jadi jelek terus. Ya sebenarnya sih memang ada sisi bagusnya dan sisi enggaknya sih. Kalau maaf ya Pak si dosen killer. Ya sama Pak dosen killer itu memang ya sebenarnya setelah semester akhir ini sih saya baru ngerasain bahwa beliau itu sebenarnya memang ada ada cara tersendiri untuk mengajar, untuk membentuk mahasiswanya buat disiplin itu. Iya, betul. Kebetulan sana udah punya pacar. Saya jomblo nggak apa-apa.